Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sudah memasuki hari kedua dalam doa 10 hari menjelang Pentakosta. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian dan doa kita. Kita rindu supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita rindu supaya Roh Kudus menjamah kita. Kita merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Kita menyembah Dia, Allah kita yang kudus.
Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau bersama-sama berdoa membuka doa kita, doa 10 hari menjelang Pentakosta di hari yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di hari yang kedua ini kami masih bisa untuk berdoa bersama-sama. Maka Tuhan izinkan kami untuk selalu dengar-dengaran dan dekat dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami seturut dengan Roh-Mu. Terima kasih Kau memberkati setiap orang yang sudah melayani, dan Kau memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sehingga kami tahu Tuhan, kami semakin hidup seturut dengan Roh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah yang hidup. Kubuka hati untuk jamahan.
Mari Bapak Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah saat ini roh Tuhan yang berkata-kata. Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang hidup seturut dengan roh-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus hidup seturut dengan roh atau hidup menurut roh. Di dalam kekristenan jelas bahwa orang diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya. Orang diselamatkan itu sudah final, hanya percaya kepada Yesus orang itu diselamatkan. Terus akan muncul pertanyaan kalau begitu. Kalau orang hanya diselamatkan oleh iman dan tidak karena perbuatan baiknya, maka boleh tidak kita hidup dengan seenaknya? Atau ya suka-suka kita? Ternyata di kekristenan ada hal yang menarik. Dalam kekristenan, orang diselamatkan itu percaya Yesus. Dan ketika percaya Tuhan Yesus, Yesus tinggal dalam hidupnya. Dalam artian roh Tuhan menguasai hidupnya. Dan ketika roh Tuhan menguasai hidupnya, maka hidupnya tentunya otomatis tidak seenaknya. Hidup orang yang dikuasai oleh roh, hidup orang yang seturut dengan roh, maka hidupnya harus sesuai dengan roh itu. Untuk mendasari firman ini, mari kita buka bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Mari Bapak Saudara, silahkan membuka Alkitabnya di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup menurut daging maka akan mendapatkan maut. Tetapi orang yang hidup seturut dengan roh atau menurut roh, mereka akan hidup dan memiliki damai sejahtera. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kita atau hidup menurut daging itu? Banyak orang berkata bahwa hidup itu harus seturut dengan roh. Tapi orang nggak tahu bagaimana hidup seturut dengan roh. Seringkali orang gampang sekali untuk hidup menurut daging. Contoh gampang, orang mengajak kepada kebaikan itu sangat susah. Orang diajak menuju kebaikan, diajak ke gereja, banyak orang susah diajak untuk menuju kebaikan. Tapi mengajak orang dalam kejahatan begitu mudahnya. Mari kita belajar tentang bagaimana hidup menurut daging. Yuk kita lihat apa itu hidup menurut daging. Mari kita buka sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita buka bersama-sama kembali lagi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan kembali membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengatakan ada beberapa perbuatan daging, dan ketika kita melakukan perbuatan daging itu, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terus bagaimana hidup menurut atau seturut dengan roh? Menarik sekali, Paulus kembali menulis tentang bagaimana kita harus hidup. Paulus menulis itu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Saya tunggu Bapak Saudara membukanya
di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Sudah ketemu? Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita hidup menurut roh? Yang pertama dikatakan di sini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Apa itu orang bebal? Banyak orang berkata bebal itu keras kepala, atau orang bebal bahasa Jawanya ngeyel, gak mau dikasih tahu. Tapi saya mau membahasakan secara sederhana. Bebal itu adalah tahu yang benar tapi masih melakukan yang jahat. Itu bebal. Kalau kita tahu yang benar tapi kita masih melakukan yang jahat, itu namanya bebal. Di sini khususnya jemaat gereja Salma Segalgo nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang ngaku mungkin. Tapi Bapak Saudara, Tuhan katakan bahwa untuk hidup dalam roh janganlah menjadi orang yang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Apa itu arif? Arif bicara tentang kebijaksanaan. Arif bijaksana. Bijaksana bicara tentang hikmat. Dan hikmat itu diperoleh dari apa? Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita tidak boleh menjadi orang yang bebal, tetapi kita harus menjadi orang yang arif. Orang yang arif bicara soal takut akan Tuhan. Maka hidupmu harus memiliki ketakutan akan Tuhan. Bukan takut kepada Tuhan seperti takut kepada hantu, tetapi takut yang penuh hormat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita hidup menurut roh? Dikatakan di sini adalah pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Maksudnya apa? Di sini sedang berbicara tentang menggunakan sebuah kesempatan yang mungkin itu nggak lama, mungkin itu sedikit kesempatannya untuk melakukan perbuatan yang baik. Ingat tadi bahwa di dalam kekristenan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik itu adalah sebuah ungkapan terima kasih. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan sesuatu yang baik supaya orang melihat bahwa hidup orang percaya itu berbeda dengan hidup orang yang tidak percaya. Yang kedua adalah pergunakan waktu, kesempatanmu secara baik-baik untuk berbuat baik. Yang ketiga, bagaimana hidup yang menurut roh itu? Di sini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayat yang ke-8 ayat yang ke-17 itu menarik sekali. Dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lawan kata bodoh itu apa sih sebenarnya? Lawan kata bodoh itu pintar, cerdas. Seharusnya ayat ini kalau memperlawankan, seharusnya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi pintar. Tapi ayat ini dikatakan lawan bodoh itu bukan pintar. Lawan bodoh di sini dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Artinya apa? Orang yang tidak mengerti kehendak Allah adalah orang yang bodoh. Kembali pada pertanyaan, bagaimana caranya kita mengerti kehendak Allah? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Mengerti kehendak Allah tidak cukup hanya mendengar 1, 2, atau 3 kali khotbah. Mengerti kehendak Allah harus memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Orang yang hidup dalam roh
pasti adalah orang yang suka berkomunikasi dengan Allah, suka berdoa. Orang yang hidup dalam roh atau menurut roh pasti juga suka membaca firman Tuhan. Maka milikilah hubungan pribadimu dengan Tuhan supaya engkau tidak bodoh, tetapi engkau mengerti kehendak Allah. Dan yang terakhir, bagaimana kita hidup menurut roh? Dikatakan di sini di ayatnya yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh mabuk anggur. Minum anggur boleh. Maka kekristenan menarik. Di kepercayaan lain minum alkohol setetes saja itu tidak boleh. Tetapi kekristenan tidak melarang meminum alkohol. Yang dilarang apa? Dilarang adalah kemabukannya. Ketika engkau minum tujuannya untuk mabuk, itu dilarang. Maka jelas di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dan lawan mabuk anggur itu apa? Menarik sekali, dilawankan dengan penuh dengan roh. Apa kesamaan mabuk anggur dan penuh dengan roh? Kalau kita pernah dengar cerita waktu pertama-tama murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, ketika mulai berkata-kata menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di Yerusalem pada waktu itu, ada orang yang mengatakan, "Oh, masih jam segini, masa mereka mabuk?" Orang menganggap para rasul pada waktu itu sedang mabuk anggur, tapi tidak. Mabuk adalah di mana situasi seseorang dikuasai oleh hal yang dari luar, yaitu alkohol, sehingga mereka kehilangan pikirannya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Sama, penuh dengan roh. Orang-orang itu dikuasai oleh kekuatan dari luar, tapi itu kekuatan yang positif dan membawa orang kepada sesuatu yang positif. Jadi janganlah engkau mabuk anggur. Hidupmu dikuasai hawa nafsumu, tetapi penuhlah dengan roh. Hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus dan kamu melakukan hal-hal yang baik, mencerminkan Yesus ada di dalammu. Dan ketika orang melihat engkau, ada wajah Yesus di dalam hidupmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Tutup mata dan fokus, pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus yang menghibur kami. Ya Roh Kudus yang memberi pengetahuan kepada kami. Kami rindu hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami rindu hidup kami menurut Roh-Mu, sehingga kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang arif. Sehingga kami menjadi orang yang melakukan segala kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi orang yang melihat kesempatan yang baik untuk berbuat yang baik. Maka Tuhan sekali lagi, kuasai hidup kami saat ini. Roh-Mu turun atas kami. Roh-Mu memenuhi kami. Dan buah-buah roh itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita mau berdoa bagi bangsa ini secara khusus. Kita mau berdoa bagi gereja ini. Kita mau berdoa bagi dunia saat ini. Ya Tuhan, kami tahu banyak hal yang tidak mungkin kami bisa mengerti semuanya. Tapi kami rindu berdoa Tuhan, secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini. Bangkitkan Roh-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu.
Berikan kami kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, dari para diaken, para penatua, para rohaniawan, gembala jemaat di tempat ini. Berikan roh-Mu pada kami, berikan kesatuan hati kepada kami. Kami rindu berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Jadikan gereja-Mu ini berkat ya Tuhan. Maka banyak orang melihat gereja kami adalah gereja yang benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini, Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Memberkati mereka dengan berkat Tuhan, memberkati mereka dengan kesehatan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami tahu Tuhan, bahkan Kau melepaskan segala beban mereka, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga rindu berdoa secara khusus bagi bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa buat Presiden kami Joko Widodo dan seluruh jajarannya yang ada dalam melawan COVID-19 yang menjadi wabah tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Kami rindu Tuhan, semua Engkau campur tangan sehingga semua kami dapat lewati, dan kami percaya ada pengharapan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bekerja di garis depan melawan virus ini, para medis, dokter, perawat, semuanya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat, memberikan mereka sukacita, bahkan melindungi mereka tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Terakhir kami mau berdoa bagi dunia ini. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati dunia ini, karena kami tahu Engkau adalah juru selamat dunia ini. Maka terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai. Amin.